Di sebuah desa yang tenang, tersembunyi danau ajaib dengan penjaganya, seekor bebek emas yang melegenda. Konon, siapapun yang mencoba merusak danau akan mendapat hukuman setimpal. Namun, keserakahan membawa Tuan Raksa, seorang saudagar tamak, mencoba menguasai danau itu demi keuntungan pribadi. Ia menantang kekuatan alam, hingga terjadi kejadian luar biasa yang mengubah hidupnya selamanya. Apakah Tuan Raksa mampu melawan kutukan sang penjaga? Atau justru keserakahannya akan membawa kehancuran? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Cerita Nova agar kamu terus mendapat kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Semoga kamu semua yang mendengarkan cerita ini diberi kesehatan, kelancaran rezeki, kebahagiaan, serta kemudahan dalam hidup. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bagian 1, Danau Ajaib dan Bebek Emas. Di kaki Gunung Sindoro yang megah, tersembunyi sebuah danau yang tak biasa. Airnya jernih bak kristal, berkilau saat matahari menyentuh permukaannya. Penduduk desa sekitar menyebutnya Danau Ajaib. Mereka percaya airnya mampu menyembuhkan penyakit dan membawa keberuntungan bagi siapa saja yang datang dengan hati tulus. Namun, tidak sembarang orang bisa mengambil air dari danau itu. Danau tersebut memiliki penjaga misterius yang melegenda, seekor bebek emas yang telah hidup selama ratusan tahun. Legenda tentang bebek emas selalu diceritakan turun-temurun oleh para tetua desa. Jika kau serakah, air danau akan menjadi racun. Bebek emas akan menghukummu. Begitu bunyi peringatan yang sering didengar anak-anak di desa. Meskipun terlihat seperti dongeng, penduduk desa sangat menghormati danau itu. Mereka tidak pernah berani merusaknya. Bahkan, setiap bulan purnama, para tetua desa mempersembahkan sesaji di tepi danau sebagai wujud syukur. Namun, zaman mulai berubah. Generasi muda tak lagi peduli dengan cerita-cerita lama. Mereka menganggap bebek emas hanyalah mitos belaka. Kabar tentang air keberuntungan dari danau itu mulai tersebar luas hingga ke kota. Banyak orang penasaran dan datang dengan niat mengambil airnya untuk dijual. Awalnya, mereka hanya mengambil sedikit. Tapi lama-kelamaan, ambisi manusia mulai tumbuh, ingin menguasai danau itu sepenuhnya. Disinilah Tuan Raksa, seorang saudagar kaya dari kota besar, mendengar kabar tersebut. Ia dikenal sebagai sosok yang ambisius dan tak kenal belas kasihan dalam urusan bisnis. Ketika mendengar cerita tentang air keberuntungan, ia segera mencium peluang besar. Jika aku bisa menguasai danau itu, aku akan menjadi orang terkaya di negeri ini, pikirnya penuh ambisi. Ia bahkan membayangkan air tersebut dijual dalam botol-botol kecil dengan harga selangit. Tuan Raksa segera menyusun rencana. Ia tidak ingin penduduk desa tahu niat buruknya. Ia mempelajari setiap sudut hutan, mencari jalan rahasia menuju danau. Dalam pikirannya, bebek emas hanyalah cerita kosong. Seekor bebek kecil tak mungkin melawan manusia secerdas aku, katanya sambil tertawa. Ia yakin bisa menaklukkan danau itu dalam waktu singkat. Namun, di balik ketenangan danau, bebek emas memperhatikan setiap gerak-gerik manusia. Ia tahu ada bahaya yang mengancam. Manusia ini berbeda, gumam bebek emas. Keserakahan dalam hatinya terlalu besar. Jika aku tidak menghentikannya, danau ini akan hancur. Mata bebek emas berkilau, memantulkan cahaya bulan. Ia bersiap menghadapi ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Bagian 2, Penyusupan di malam hari. Malam itu gelap gulita. Langit tertutup awan tebal, hanya menyisakan sedikit cahaya bulan yang samar-samar menembus celah awan. Di tengah hutan, Tuan Raksa dan 5 orang kepercayaannya bergerak diam-diam menuju danau. Mereka membawa tong besar, selang panjang, dan alat penyedot air. Kita harus bekerja cepat, bisik Tuan Raksa. Jangan sampai penduduk desa tahu. Mereka berjalan menyusuri hutan dengan langkah hati-hati. Suasana di sekitar terasa mencekam. Angin berdesir pelan, membawa suara-suara aneh dari pepohonan. Beberapa anak buah Tuan Raksa mulai merasa cemas. Tuan, tempat ini terasa berbeda. Seolah-olah ada yang mengawasi kita, kata salah satu dari mereka. Namun, Tuan Raksa hanya tertawa kecil. Kau penakut. Jangan dengarkan cerita dongeng. Fokus pada pekerjaan kita, jawabnya dengan dingin. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka akhirnya sampai di tepi danau. Airnya tampak berkilauan dalam kegelapan malam.
Keindahan itu membuat beberapa anak buah Tuan Raksa terdiam, terpesona oleh pemandangan di depan mereka. Tapi Tuan Raksa tak peduli. Jangan buang waktu. Siapkan peralatan, perintahnya. Anak buahnya segera menyiapkan alat untuk menyedot air danau. Namun, begitu selang pertama menyentuh air, sesuatu yang aneh terjadi. Permukaan air bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Tiba-tiba, suara keras seperti gemuruh muncul dari dalam danau. Dari dalam kabut, muncullah sosok bebek emas. Bulu-bulunya berkilauan seperti emas murni. Matanya memancarkan cahaya tajam. "Hentikan!" Suara itu bergema di seluruh tepi danau. Siapa yang berani merusak danau ini akan menerima akibatnya. Anak buah Tuan Raksa terkejut dan mulai panik. "Tuan, itu bebek emas. Kita harus pergi," teriak salah satu dari mereka. Namun, Tuan Raksa tetap berdiri tegak. "Ilusi murahan. Ini hanya tipuan penduduk desa untuk menakuti kita," katanya sambil tertawa sinis. Ia lalu menyalakan alat penyedot air dengan lebih keras. Saat itulah, angin kencang tiba-tiba bertiup dari segala arah. Kabut tebal menyelimuti mereka, membuat pandangan menjadi gelap. Bebek emas terbang rendah di atas permukaan air, menciptakan pusaran besar. Teriakan panik terdengar di mana-mana. Salah satu anak buah Tuan Raksa terpeleset dan hampir terseret ke dalam air. Mereka mulai kehilangan kendali. "Tuan, kita harus pergi sekarang." Namun Tuan Raksa masih berdiri di tepi danau, matanya dipenuhi ambisi yang membutakan. Ia tak menyadari bahwa setiap langkahnya membawa bencana yang lebih besar. Danau itu bukan lagi sekadar air, melainkan perangkap yang siap menelannya kapan saja. Bagian 3. Peringatan dari alam. Kabut semakin tebal. Udara yang semula dingin kini terasa menyesakan. Angin berputar kencang di sekitar danau, membuat pepohonan meliuk seperti menari dalam kemarahan. Bebek emas melayang rendah di atas permukaan air. Matanya yang bersinar seperti bara api terus menatap tajam Tuan Raksa dan anak buahnya. Suara gemuruh bergema dari dasar danau, membuat tanah di tepiannya bergetar pelan. "Tuan, ini bukan ilusi," seru salah satu anak buah, wajahnya pucat ketakutan. Ia mundur perlahan, namun langkahnya terhenti oleh akar pohon yang tiba-tiba mencengkeram kakinya. "Tolong, lepaskan aku," teriaknya. Yang lain berusaha membantunya, tetapi cengkeraman akar itu semakin kuat, seperti ingin menelan siapapun yang berani mendekat. Janu, seorang pemuda desa yang tinggal tidak jauh dari danau, mendengar suara keributan dari arah hutan. Dengan cepat, ia berlari menuju danau. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat Tuan Raksa dan anak buahnya terjebak di tengah kabut tebal, berjuang melawan kekuatan alam yang tak terlihat. Bebek emas melayang di atas mereka, mengitari dengan gerakan melingkar. "Tuan Raksa, hentikan!" teriak Janu dengan napas terengah-engah. "Ini bukan tempat untuk dirusak. Danau ini adalah sumber kehidupan bagi kami. Jika kau terus seperti ini, bencana besar akan menimpa kita semua." Tuan Raksa menoleh, matanya menyipit menatap Janu. "Bocah desa seperti kau tak tahu apa-apa. Air ini akan membuatku kaya raya. Aku tak peduli dengan dongeng murahan tentang danau ini." Namun, begitu ia selesai berbicara, hujan deras tiba-tiba turun dari langit. Air danau bergolak seperti ombak di lautan. Kilat menyambar pohon-pohon di sekitar, menciptakan kilauan terang di tengah kegelapan. Janu melangkah maju, berdiri di antara Tuan Raksa dan bebek emas. Dengan suara tegas, ia berkata, "Danau ini bukan milikmu. Jika kau tidak menghentikan ini, kau akan kehilangan segalanya." Bagian 4. Amarah bebek emas. Langit semakin gelap. Bebek emas kini terbang lebih tinggi, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Air danau membentuk pusaran besar, menarik perahu kecil yang ada di tepi danau ke dalam arusnya. Tuan Raksa berdiri terpaku, untuk pertama kalinya merasa gentar. Anak buahnya yang tadi begitu berani kini sudah berlari meninggalkannya, tersesat di tengah hutan yang berubah menjadi labirin hidup. Sambil menatap pusaran air yang semakin besar, Tuan Raksa mulai merasa ada sesuatu yang salah. "Apa yang sebenarnya terjadi?" gumamnya. Suaranya hampir tak terdengar di tengah suara angin yang menderu. Bebek emas kembali mendekat, matanya yang tajam bersinar seperti obor di tengah malam. "Ini adalah peringatan terakhir.
Pergilah, atau hadapi akibatnya. Namun, kesombongan dan ambisi dalam diri Tuan Raksa menutup akal sehatnya. Tidak, aku tidak akan kalah dari seekor bebek. Ia mencengkeram selang besar yang terhubung ke alat penyedot air. Dengan kekuatan penuh, ia menyalakan kembali mesin itu, berharap bisa menyelesaikan pekerjaannya sebelum keadaan semakin kacau. Tapi bebek emas tidak tinggal diam. Ia mengepakkan sayapnya dengan keras, menciptakan angin topan kecil yang menghantam mesin penyedot hingga terbalik. Air menyembur kemana-mana, menciptakan gelombang besar yang hampir menenggelamkan Tuan Raksa. Janu berlari mendekat, berusaha menarik Tuan Raksa menjauh dari tepi danau. Tuan, kau harus pergi sekarang, atau kau akan benar-benar hancur. Dengan sisa tenaga, Janu berhasil menarik Tuan Raksa ke tempat yang lebih aman. Nafas mereka terengah-engah, tubuh mereka basah kuyup oleh hujan dan percikan air danau. Kau harus mendengarkan alam, Tuan, kata Janu dengan suara penuh kepedulian. Danau ini tidak bisa dimiliki. Ini adalah anugerah yang harus kita jaga bersama. Tuan Raksa terdiam, matanya menatap Janu yang berdiri di depannya. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam kata-kata pemuda itu, ketulusan yang telah lama hilang dari hatinya. Perlahan, amarah dan ambisi di dalam dirinya mulai mereda. Ia menatap danau yang kini kembali tenang. Airnya berkilauan di bawah cahaya bulan yang muncul di balik awan. Bagian 5. Perjuangan dan kesadaran. Air danau kembali tenang, seolah-olah tengah menunggu keputusan Tuan Raksa. Hujan pun mulai reda, menyisakan sisa-sisa kabut tipis di atas permukaan danau. Janu berdiri dengan tatapan tajam, menanti jawaban dari Tuan Raksa. Di matanya, ada harapan kecil bahwa saudagar yang ambisius itu bisa berubah. Tuan Raksa memandang danau dengan tatapan kosong. Ia teringat masa kecilnya, masa-masa saat ia masih hidup sederhana, jauh dari keserakahan dan ambisi besar. Dulu, ia hanya seorang pedagang kecil yang bahagia dengan apa yang ia miliki. Namun seiring waktu, kesuksesan membuatnya berubah. Kekayaan yang ia kumpulkan perlahan menutup hatinya, membuatnya selalu merasa kurang. Janu, kata Tuan Raksa dengan suara yang bergetar, mungkin kau benar. Aku telah terlalu jauh. Aku membiarkan ambisi menguasai diriku. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena ketakutan, melainkan karena penyesalan yang dalam. Aku tidak ingin berakhir seperti ini. Tapi, aku tak tahu bagaimana caranya berhenti. Janu tersenyum kecil dan menepuk pundaknya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tuan, kau bisa mulai dari sekarang. Kita bisa menjaga danau ini bersama-sama. Bebek emas yang berdiri di tepi danau memperhatikan mereka dengan seksama. Mata tajamnya kini melembut, seolah mengerti bahwa hati Tuan Raksa mulai berubah. Tiba-tiba, bebunyian lembut dari burung-burung hutan terdengar kembali. Langit yang tadinya mendung kini perlahan cerah, menampakkan bintang-bintang di atas danau. Janu membantu Tuan Raksa berdiri. Mari kita pulang. Tuan, kita ceritakan semuanya kepada penduduk desa, dan mulai memperbaiki apa yang telah rusak. Bebek emas mengangguk pelan sebelum kembali terbang rendah di atas danau. Bulunya yang berkilauan seperti emas murni menjadi pemandangan indah terakhir yang mereka lihat sebelum meninggalkan danau. Itu adalah tanda bahwa sang penjaga telah memaafkan mereka. Bagian 6, Solusi dan Awal Baru. Keesokan harinya, Janu membawa Tuan Raksa ke balai desa. Para tetua dan penduduk desa berkumpul, menunggu penjelasan dari mereka. Tuan Raksa berdiri di depan kerumunan dengan wajah penuh penyesalan. Aku datang untuk meminta maaf, katanya dengan suara serak. Aku telah mencoba mengambil air dari danau tanpa memikirkan akibatnya. Aku buta oleh keserakahan. Para penduduk saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tapi aku telah belajar pelajaran yang sangat berharga, lanjut Tuan Raksa. Mulai hari ini, aku berjanji untuk menjaga danau bersama kalian. Aku akan membantu memulihkan apapun yang telah aku rusak. Tetua desa, seorang pria bijak bernama Kisadra, maju dan menatap Tuan Raksa. Janji itu berat, Tuan Raksa. Tapi jika kau tulus, kami akan menerimamu sebagai bagian dari desa ini. Janu tersenyum, mengetahui bahwa desa akan selalu memberikan kesempatan kedua bagi siapapun yang mau berubah. Hari-hari berikutnya, Tuan Raksa bekerja tanpa lelah.
Ia membantu memperbaiki saluran air yang sempat rusak, menanam pohon di sekitar danau, dan memastikan air tetap bersih. Ia bahkan mulai mengajari anak-anak desa tentang pentingnya menjaga alam. Bebek emas sesekali muncul di tepi danau, memperhatikan dari kejauhan. Ia tahu bahwa danau kini berada di tangan yang tepat. Tidak lagi menjadi incaran orang-orang serakah, tetapi dijaga oleh orang-orang yang penuh cinta dan kepedulian. Desa kecil itu pun berubah menjadi tempat yang lebih baik. Danau ajaib tetap bersinar seperti kristal, memberikan kehidupan bagi semua makhluk di sekitarnya. Bagian 7. Danau yang selalu dijaga. Beberapa tahun kemudian, Janu berdiri di tepi danau, mengingat kembali kejadian luar biasa yang pernah terjadi. Ia telah tumbuh menjadi pemuda yang dihormati di desa, sementara Tuan Raksa, yang kini dipanggil Pak Raksa, hidup sederhana dan bahagia sebagai penjaga hutan dan danau. Danau itu tetap menjadi tempat sakral bagi penduduk desa. Sesekali, wisatawan datang untuk melihat keindahannya, tetapi mereka selalu diingatkan untuk menghormati alam dan menjaga keseimbangan. Janu sering menceritakan kisah bebek emas kepada anak-anak desa, mengajarkan mereka tentang pentingnya menjaga alam dengan hati yang tulus. Bebek emas selalu ada di sini, kata Janu suatu sore kepada sekelompok anak-anak. Ia tidak pergi. Ia hanya bersembunyi, mengawasi kita. Dan jika kita tetap menjaga danau ini, ia akan selalu melindungi kita. Di kejauhan, bayangan bebek emas terlihat melintasi permukaan air. Kilau bulunya masih sama seperti dulu, keemasan, anggun, dan penuh wibawa. Janu tersenyum kecil, merasa tenang. Ia tahu bahwa sang penjaga masih ada di sana, setia seperti dulu. Danau itu tetap menjadi sumber kehidupan, simbol ketulusan, dan pengingat abadi bahwa kekayaan sejati tidak ada pada emas atau harta, tetapi pada cinta dan kepedulian terhadap alam. Penduduk desa menjalani hidup mereka dengan damai, menjaga danau dan lingkungan dengan sepenuh hati. Dan hingga kini, jika kau berkunjung ke sana, mungkin kau akan beruntung melihat kilauan bulu bebek emas di permukaan air.